Abraham adalah tokoh yang sangat penting dalam Alkitab, karena ia dianggap sebagai bapa banyak bangsa dan nenek moyang agama Yahudi dan Kristen. Ia juga dikenal karena ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan, yang membuat perjanjian dengannya dan berjanji akan memberkati dia dan keturunannya. Berikut beberapa peristiwa utama dalam hidupnya, berdasarkan kisah Alkitabiah dalam Kejadian. Abraham awalnya bernama Abram, dan dia lahir di Ur-Kasdim, sebuah kota di Mesopotamia, Irak modern. Ayahnya bernama Terah, dan dia memiliki dua saudara laki-laki, Nahor dan Haran. Haran meninggal di Ur-Kasdim, meninggalkan seorang putra bernama Lot, yang menjadi keponakan Abram. Tuhan memanggil Abram untuk meninggalkan negaranya dan keluarganya dan pergi ke negeri yang Tuhan akan tunjukkan kepadanya. Allah pun berjanji akan menjadikannya bangsa yang besar, memberkatinya, dan menjadikan namanya besar. Abram menaati Tuhan dan membawa istrinya Sarai, yang kemudian berganti nama menjadi Sarah keponakannya Lot, dan semua harta benda serta hamba-hamba mereka, dan berangkat ke tanah Kanaan. Ketika Abram tiba di Kanaan, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Kepada keturunanmu aku akan memberikan tanah ini." Abram membangun mezbah di sana untuk menyembah Tuhan. Dia kemudian pindah ke berbagai tempat di Kanaan, menghadapi kelaparan, perang, dan tantangan lainnya. Ia juga pernah bertemu dengan raja dan bangsa lain, seperti Firaun Mesir, Melkisedek dari Salem, Abimelek dari Gerar, serta Raja Sodom dan Gomora. Tuhan membuat perjanjian dengan Abram ketika dia berumur 99 tahun, mengubah namanya menjadi Abraham, yang berarti, Bapa Banyak Bangsa. Tuhan pun mengubah nama Sarai menjadi Sarah yang artinya, putri. Tuhan berjanji untuk memberikan Abraham seorang putra melalui Sarah, yang mandul, dan melipat gandakan keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Tuhan juga memberikan tanda sunat kepada Abraham sebagai tanda perjanjian. Abraham memiliki seorang putra dari Hagar, pembantu Sarah di Mesir, yang diberikan Sarah kepadanya sebagai istri pengganti. Anak laki-laki itu diberi nama Ismaik yang artinya, Tuhan mendengar. Tuhan memberi tahu Abraham bahwa Ismaik juga akan diberkati dan menjadi bangsa yang besar, tetapi perjanjian akan dibuat dengan Ishak, putra yang akan dilahirkan Sarah. Abraham menunjukkan imannya kepada Tuhan dengan rela mengorbankan Ishak sebagai korban bakaran di Gunung Moria. Tuhan menguji ketaatan dan kesetiaan Abraham dengan memerintahkan dia melakukan hal ini. Abraham tidak segan-segan mengikuti perintah Tuhan, namun saat hendak membunuh Ishak, malaikat menghentikannya dan menyediakan seekor domba jantan sebagai penggantinya. Tuhan memuji Abraham atas imannya dan memperbarui janjinya kepadanya. Abraham menguburkan Sarah di Gua Mahpela dekat Hebron, yang dia beli dari Efron orang Het sebagai tempat pemakaman. Ia kemudian mengutus hambanya untuk mencarikan istri bagi Ishak dari kerabatnya di Mesopotamia. Hamba itu membawa kembali Ribka, putri Betuel dan cucu Nahor, saudara laki-laki Abraham. Ishak menikah dengan Ribka dan mencintainya. Abraham menikahi wanita lain bernama Keturah setelah kematian Sarah. Dia mempunyai 6 anak laki-laki lagi darinya yaitu Zimran, Joksan, Medan, Midian, Ishbak, dan Suah. Dia memberikan hadiah kepada anak-anak ini dan menyuruh mereka pergi dari Ishak. Ia meninggal pada usia 175 tahun dan dimakamkan oleh Ishak dan Ismail di Gua Mahpela. Inilah beberapa hal penting tentang kehidupan Abraham dalam Alkitab. Ia dikenang sebagai orang beriman yang menaati panggilan Tuhan dan percaya pada janji-janjinya. Ia juga dihormati sebagai nenek moyang banyak bangsa dan agama yang berakar pada dirinya. Jika kamu ingin mengetahui lebih banyak tentang dia, kamu dapat membaca kisahnya di Kejadian pasal 11-25.